Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan IP address, proxy, dan DNS. Kelompok kami terdiri dari Asri Kinanti, Mariska Regina, saya sendiri Maratus Tiara, dan Fani Silvana. IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Masing-masing website memiliki IP address-nya sendiri, seperti 74.125.224.72 yang digunakan oleh mesin pencarian Google. Namun, alamat IP situs seseorang mungkin sama dengan yang dimiliki webmaster lainnya. IP address dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada IP address dinamik, yaitu alamat IP yang bisa berubah ketika sebuah komputer yang terhubung pada suatu jaringan tiba-tiba terputus. IP address jenis ini biasanya disetting melalui network router. Yang kedua ada IP address statik, yaitu kebalikan dari dinamik. IP statik adalah alamat IP yang tidak akan berubah meski sebuah komputer yang tersambung pada sebuah jaringan tiba-tiba terputus. IP address ini bisa diatur secara manual pada satu atau beberapa perangkat komputer yang diinginkan. Fungsi dari IP address yang pertama ada sebagai identitas komputer dalam jaringan internet. Yang dimaksud adalah nantinya pemilik website akan mengetahui semua IP address yang mengakses situsnya. Yang kedua ada sebagai media identifikasi host yang bertujuan untuk membedakan perangkat satu dengan yang lainnya, berupa nomor unik yang tidak sama pada setiap komputer. Yang ketiga, ada menunjukkan lokasi jaringan yang digunakan sebagai penunjuk lokasi jaringan yang memberikan informasi mengenai keberadaan suatu perangkat baik kota maupun negara. Contoh, ketika melihat notifikasi diakses dari Jakarta, nah itu salah satu cara kerja IP address. Yang keempat, ada alamat pengiriman data ke perangkat Anda. Yang dimaksud adalah ketika mengakses sebuah situs, sebenarnya ada proses pengunduhan data yang dikirim dari situs tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai versi dari IP. Nah, di sini ada IP versi 4 yang memiliki panjang angka 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi desimal dari 8 digit atau bit angka biner. Satu baris yang terdiri dari 8 angka biner tersebut juga disebut oktet. Setiap oktet bernilai 255. Alamat IP versi 4 memiliki rentang dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Nah, ini adalah contoh dari alamat IP versi 4 yang sudah tertera di PPT ini ya. Nah, untuk selanjutnya ada IP versi 6. Versi IP address ini belum digunakan secara luas, tetapi diciptakan karena kapasitas IP versi 4 yang kian menipis. IP versi 6 memiliki panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi desimal dari 16 angka biner. Salah satu contoh alamat IP versi 6 ini adalah 2001.2 CDBA.2 0000.2 0000.2 0000.2 3257.2 9652. Namun, kumpulan yang hanya terdiri dari angka 0 biasanya tidak ditulis agar praktis. Lalu bagian yang dihilangkan ditunjukkan dengan adanya dua tanda titik 2 seperti berikut. 2001.2 CDBA.2.2 3257.2 9652. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah kerja IP address. Yang pertama, user atau pengguna memasukkan data berupa URL melalui browser. Lalu, data dikirim ke ISP atau Internet Service Protocol berupa segmen. Lalu, segmen diubah menjadi datagram menggunakan protokol IP. Yang keempat, ISP mengirim datagram ke daerah penyelesaian. Selanjutnya, segmen atau pusat merespon kembali datagram dengan mengirimkan ACK SYN flag, atau bisa dibilang
synchronization. Setelah menerima paket dengan ACK SCN Flag, komputer mengirim kembali suatu ACK memberitahukan host lain bahwa koneksi telah dibuat menggunakan IP address. IP datagram memasuki network access layer di mana dia akan diserahkan pada komponen software yang didesain sebagai antarmuka dengan physical network. Selanjutnya, data frame dikonversi menjadi arus listrik aliran bit-bit yang akan ditransmisikan melewati media jaringan menuju web server. Lalu web server memberikan sebuah data ke komputer. Dan yang terakhir, browser menampilkan website yang diminta. Untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai harga atau biaya tahunan untuk pengguna IP versi 4 atau IP versi 6. Semua biaya ini itu adalah biaya untuk anggota baru. Untuk anggota dengan status perusahaan atau pendidikan akan dikenakan tarif application fee sebesar 500.000 dan hanya dikenakan satu kali di depan. Biaya tahunan pada tabel belum termasuk PPN 10%. Nah, jika sebuah institusi memiliki alokasi IP versi 4 dan juga IP versi 6, maka yang ditagihkan hanyalah nominalnya yang lebih besar. Sebagai contoh sebagai berikut. Tagihan IP versi 4 sebesar 19 juta. Tagihan IP versi 6 sebesar 12 juta. Maka jumlah yang ditagih adalah 19 juta atau tagihan yang terbesar. Biaya yang dibayarkan untuk IP sudah termasuk AS number dan AS number dapat diminta setelah mendapatkan alokasi IP. Selanjutnya adalah proxy. Proxy merupakan sistem yang fungsinya memungkinkan para penggunanya dapat mengakses jaringan internet memakai internet protokol. Internet protokol itu sebuah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi kemana server akan diarahkan. Untuk dapat bekerja atau dioperasikan, sistem ini menggunakan proxy server. Sementara itu, proxy server perangkat yang berupa komputer dan berfungsi sebagai perangkat untuk menyediakan layanan proxy. Kenapa kita harus menggunakan proxy? Karena ada akses yang diblokir sehingga tidak bisa membuka situs dari negara atau alamat IP tertentu. Jadi gunanya proxy itu biar kita bisa membuka situs dari negara atau alamat IP yang diblokir. Atau alasan lain juga bisa tidak ingin identitas lokasi dan alamat IP yang digunakan itu diketahui. Terus, jika ada website yang diblokir dapat disiasati agar bisa tetap diakses web yang diblokir tersebut. Atau kantor penyedia layanan internet di rumah memblokir akses ke sosial media atau situs lain, seperti kayak IndiHome yang awalnya memblokir Netflix. Nah, fungsi proxy sendiri itu ada connection sharing, filtering, caching. Connecting sharing itu sebagai gateway yang menjadi batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Pada gateway juga bertindak sebagai titik dalam sejumlah koneksi dari pengguna lokal akan terhubung kepadanya dan koneksi jaringan luar juga terhubung kepadanya, sehingga koneksi dari jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama. Terus ada filtering, itu sebagai firewall atau dinding paket filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal terhadap gangguan atau serangan dari jaringan luar, sehingga dapat dikonfigurasi untuk menolak situs web tertentu pada waktu-waktu tertentu. Lalu yang terakhir ada caching. Ini mempunyai mekanisme penyimpanan objek-objek yang telah diminta dari server-server yang ada di internet. Dengan mekanisme itu, maka akan melakukan penyimpanan objek-objek yang merupakan berbagai permintaan dari klien yang diperoleh dari internet. Nah, harga proxy server sendiri itu bermacam-macam. Ada yang 9.500.000, lalu ada juga yang 17.880.000. Nah, ini biasanya kalau yang mahal kayak gini itu buat kebutuhan perusahaan. Lalu bagaimana sih cara kerja proxy? Nah, di sini terlihat
User akan menggunakan layanan pada server proxy, kemudian akan melakukan permintaan data yang terdapat di internet atau public server. Selanjutnya, proxy akan meneruskan permintaan tadi ke internet dengan membuat server seolah-olah memintanya. Jika pengguna sudah mendapatkan permintaannya tadi, maka proxy akan memberi respon kepada user, di mana seolah ia yang menjadi public servernya. Singkatnya, di sini server proxy dapat menyembunyikan identitas alamat IP seseorang atau perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke domain name server yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu Asri Kinanti Febriani. Jadi domain name server ini bisa juga disebut dengan DNS. DNS ini adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, dengan DNS ini, kita tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya ke dalam address bar. Kemudian nanti DNS akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Nah, misalkan nih, kita pengen mengakses www.google.com. Kita nggak perlu nulis alamat IP address-nya dari Google. Jadi kita tinggal masukin aja google.com. Nah, berikut ada beberapa fungsi dari DNS. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Nah, berikut ini ada beberapa komponen dari DNS. Yang pertama, DNS Resolver, yang merupakan sebuah program DNS client yang dijalankan pada komputer user dan menghasilkan DNS request untuk keperluan program aplikasi. Nah, resolver ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan program aplikasi tentang domain. Yang kedua ada root name server. Jadi root name server ini semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari, akan tetapi server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Yang ketiga ada TLD name server atau top level domain server. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Yang keempat ada authoritative DNS server yang menangani respons keluar dari rekursor ke query atau bagian dari penunjukan atau penyerahan. Contohnya penyerahan ke authoritative DNS server yang lain. Yang kelima ada recursive DNS server yang akan meneruskan pencarian DNS melalui respons query ke resolver dan mengembalikan jawaban ke resolver. Untuk cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Ketika kita ingin mengakses www.google.com, maka komputer akan mencari IP address di cache atau penyimpanan sementara. Jika tidak ada, maka akan diteruskan ke resolver server dari ISP kita. Nah, respon dari resolver jikalau tidak ada, maka wah, nggak ada nih IP address-nya www.com. Maka dia akan meneruskan ke root name server. Untuk respon dari root name server, wah, nggak ada, tapi aku tahu di mana tempat untuk mencari .com name server. Akhirnya diberilah IP address dari TLD name server. Selanjutnya resolver mengirim query ke TLD name server, lalu responnya, wah nggak ada, tapi aku tahu di mana tempat untuk mencari name servernya google.com. Akhirnya diberilah IP address-nya dari authoritative name servernya Google. Akhirnya resolver mengirim query ke authoritative name servernya Google, lalu responnya, wah ada nih IP address-nya www.google.com. Akhirnya diberilah IP address dari google.com. Akhirnya dari resolver diteruskan ke pengguna. Akhirnya pengguna bisa mengakses situs www.google.com. Untuk harga domain name server, ini saya mengambil dari Niaga Hoster. Kurang lebih
perbedaan tiap penyedianya nggak beda jauh. Di sini ada .com sekitar 125.000 per tahunnya, .id 200.000 per tahun, .co.id 275.000 per tahun, .org 175.000 per tahun, dan sebagainya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.